Beda sinode saja itu ributnya luar biasa, saudara-saudara. Tapi anehnya, saudara-saudara, beda sinode ribut, tapi beda agama mereka tidak ribut, saudara-saudara ya. Mohon penjelasannya, Pastor, perbedaan apa yang membuat orang tua melarang suatu pernikahan atau pemberkatan karena beda sinode atau denominasi, dan lebih rumit dibanding anak-anak Kristen ketika menikah dengan beda agama. Mohon penjelasan. Betul ya, saudara-saudara, bahwa beda sinode saja itu ributnya luar biasa, saudara-saudara. Tapi anehnya, saudara-saudara, beda sinode ribut, tapi beda agama mereka tidak ribut, saudara-saudara ya. Beda iman ya itu tidak boleh, saudara-saudara. Kalau beda sinode sih sebenarnya tidak ada persoalan, saudara-saudara ya. Tapi itulah, saudara-saudara, memang itu yang terjadi. Beda sinode saja itu jadi ribut ya. Karena satu dari denominasi ini, satu dari denominasi itu mau menikah, hanya beda denominasi, saudara-saudara ya. Bukan beda kepercayaan, saudara, beda denominasi. Tapi itu yang terjadi. Saya sedang bertemu dengan satu hal yang sama, saudara. Ada yang mau menikah dan kelihatannya memang tidak disetujui karena perbedaan, tidak disetujui karena perbedaan sinode. Kemungkinan besar seperti itu sehingga mereka tidak menyetujui, meskipun mereka tidak menyampaikan secara eksplisit ya, tapi kelihatannya seperti itu, saudara-saudara. Tapi kalau pertanyaannya kira-kira dosa tidak ya kalau beda sinode memberkati pasangan yang beda sinode? Ya jelas tidak toh. Oh ini hanya beda sinode. Yang dilarang itu beda agama atau beda iman di dalam 2 Korintus 6 ya, ayat 14 ya. Ya, di sini bilang begini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Anda percaya Yesus, dia tidak percaya Yesus, tapi Anda mau nikah dengan dia. Ya, Anda mau bersatu dengan orang yang tidak kenal Yesus, bagaimana? Begitu tidak boleh, saudara. Ya, Anda yang sudah percaya Yesus, ya, iman Anda jelas kepada Yesus, carilah yang seiman dengan Anda. Ya, jangan coba-coba cari jalan lain. Ini Alkitab sudah bilang di sini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Kata jangan itu kata larangan, simpel untuk paham. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. Dia sudah mulai dengan kata jangan. Ya, itu larang, jangan. Kalau beda agama, beda iman tidak boleh. Nah, kalau pertanyaan di sini kan hanya beda sinode, sebenarnya tidak ada persoalan. Tapi jujur yang saya lihat mungkin kenapa dilarang, saudara-saudara, karena masing-masing denominasi punya egonya masing-masing ya. Masing-masing denominasi punya egonya masing-masing. Meskipun saudara-saudara kalau kita boleh jujur, rendah hati dan melihat pada kitab suci, karena kan dasar hidup kita harusnya pada kitab suci. Dasar hidup kita harus pada kitab suci. Dasar satu gereja memang harus berdiri pada kitab suci. Begitu. Kecuali beda iman, ini beda denominasi, sebenarnya tidak ada persoalan. Tapi biasanya begitu ya, karena orang tuanya mungkin majelis di satu gereja tidak mau, ini tidak enak, nanti orang bilang apa ini itu. Kok tidak enak? Bagaimana? Yang tidak enak itu kalau dia tanpa lain. Dia nikah dengan, maksudnya dia nikah dengan orang yang tidak percaya Yesus. Nah itu baru Anda tidak enak. Kalau hanya beda sinode saja, untuk apa Anda ribut? Biasanya orang tidak setuju kakak Nita dan kakak Nisi karena ego itu. Egonya kuat sekali. Dan egonya itu tidak jelas. Coba bersumber pada data kitab suci baik. Egonya tidak jelas hanya karena saya denominasi ini. Nanti orang bilang apa? Orang bilang apa? Terlalu banyak dengar orang yang begitu ya. Saya pikir tidak ada persoalan kalau beda denominasi. Ya, kakak Ningsi dan kakak Nita. Saya pikir tidak ada persoalan untuk itu. Ya, memang repot juga sih. Tidak mudah. Ada ribut sana, ribut sini ya. Tapi itu kan hanya beda sinode. Bukan beda iman. Jadi tidak ada persoalan. Ya, untuk itu kita harus rendah hati lah.